semuanya, puji dan syukur pertama-tama saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil dari rancangan pembelajaran yang sudah saya modifikasi. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri, nama saya Eldirona Ulustumeang. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru pamong saya dan akan saya modifikasi. Ini RPP pamong saya menggunakan kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar, yaitu menyajikan hasil posting ke buku besar, mempersiapkan pengelolaan buku besar, dan tujuan pembelajarannya tidak ada perbaikan dari saya, masih sama dengan RPP pamong saya. Kemudian masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Pada tahap pembelajaran orientasi, persepsi, motivasi, tes kognitif, saya melakukan perbedaan, yaitu pada poin ke guru memberikan gambaran tentang materi yang akan dipelajari kaitan dengan buku besar. Namun yang saya gunakan di RPP yang saya modifikasi, yaitu guru menanyakan tentang pengetahuan siswa seputar materi yang akan dipelajari, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Saya menggunakan pertanyaan pemantik ini. Dari pertanyaan tersebut saya akan dapat bahwasanya peserta didik telah paham atau belum akan pembelajaran yang sudah mereka pelajari sebelumnya, dan menghubungkannya dengan pembelajaran yang akan dipelajari peserta didik. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Pada tahap stimulation, yaitu yang poin pertama, pada RPP guru pamong, guru membagi siswa menjadi 10 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Sedangkan yang pada kegiatan inti yang pertama kali yang saya lakukan, yaitu guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan buku besar. Di sini saya menerapkan critical thinking dan communication pada peserta didik. Lalu pada RPP yang saya kembangkan juga terdapat poin yang saya tambahkan. Setelah guru menjelaskan buku besar dan posting ke buku besar, guru mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan posting ke buku besar dengan materi yang disajikan melalui data tabel jurnal umum yang sudah disediakan oleh guru tersebut. Nah, pada tahap stimulation ini saya kembangkan lebih banyak daripada RPP guru pamong saya. Kemudian masuk ke problem statement, tidak ada perubahan. Yang ada perubahan yaitu di data collection. Yang saya modifikasi yaitu peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan buku besar dan mengumpulkan literasi contoh posting buku besar dari media internet. Di sini saya menggunakan kemampuan yang dikembangkan oleh peserta didik, yaitu kesadaran sosial dan keterampilan saat berelasi dengan kelompoknya. Sedangkan yang digunakan oleh guru pamong saya yaitu peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dari tayangan slide PowerPoint. Kemudian masuk ke tahap data processing, masih di tahap inti, yaitu yang saya kembangkan yang pertama yaitu peserta didik menentukan jenis bentuk buku besar dalam pengelolaan data pada tabel jurnal umum, serta melakukan posting ke buku besar ke lembar kerja hasil diskusi kelompok, yaitu masuk ke KSE, kesadaran sosial dan keterampilan berelasi, atau termasuk dengan diferensiasi proses.
Sedangkan yang guru pamong saya lancang, yaitu peserta didik secara berkelompok mengolah informasi yang diperoleh dari slide PowerPoint. Dalam bekerja dibagikan guru untuk melakukan bimbingan serta peserta didik melakukan pengolahan data. Sini saya menekankan pada RPP saya, yaitu peserta didik harus menentukan jenis buku besarnya terlebih dahulu, lalu mengolahnya ke dalam tabel. Kemudian masuk ke tahap verification. Pada RPP pamong saya tertera di sini bersama-sama melakukan verifikasi data dengan mengambil informasi-informasi yang sesuai dengan permasalahan dan verifikasi untuk mendapatkan keakuratan jawaban. Sedangkan yang saya rancang yaitu peserta didik diminta untuk menentukan perwakilan kelompok, guru mengarahkan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi, dan guru membimbing setiap kelompok untuk saling memberikan apresiasi. Di sini perbedaannya yaitu guru setelah peserta didik melakukan presentasi, guru membimbing tiap kelompok untuk saling memberikan apresiasinya terhadap kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Sini masuk ke problem solving dan collaboration antara peserta didik. Pada tahap generalization terlihat pada RPP pamong saya, yaitu peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari berkaitan dengan buku besar, posting buku besar, dan data jurnal umum. Yang saya tambahkan ialah yang saya kembangkan, peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari berkaitan dengan pengertian buku besar, tujuan buku besar, jenis-jenis buku besar, akun-akun yang ada di buku besar, dan prosedur posting buku besar. Jadi lebih terinci sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang sudah dipaparkan sebelumnya. Di sini termasuk dengan communication, toleransi, saling menghargai, mandiri, dan kreatif. Nah, pada tahap sebelum memasuki kegiatan akhir, masih pada tahap inti, saya mengembangkan pada RPP guru pamong saya, yaitu dengan membuat semacam games, yaitu tahap make a match, yaitu dengan peserta didik dibagi dua kelompok, yang guru memberikan kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban kepada kelompok B, dengan mengarahkan kelompok untuk membagikan kartu tersebut kepada masing-masing anggota kelompoknya. Lalu guru menunjuk secara acak kepada anggota kelompok A untuk membacakan kartunya. Guru mengarahkan kepada kelompok untuk bertukar kartu. Kartu A memegang kartu jawaban dan kelompok B memegang kartu pertanyaan. Guru menunjuk secara acak kepada kelompok B untuk membacakan kartunya dan mengarahkan kelompok A untuk menjawab berdasarkan kartu jawaban yang ada di tangannya. Guru memberikan apresiasi kepada setiap anggota kelompok yang berhasil dengan benar menjawab pertanyaan berdasarkan kartu yang dipegang. Sini termasuk ke dalam mengembangkan kesadaran sosial peserta didik dan mengembangkan keterampilan berelasinya dengan kelompoknya, termasuk ke dalam pembelajaran diferensiasi proses atau mengembangkan critical thinkingnya. Masuk kepada kegiatan akhir, yaitu dengan durasi 15 menit yang saya kembangkan, yaitu pada tahap yang pertama, yaitu peserta didik diminta untuk mengerjakan post test melalui link Google Form yang sudah di-share di Google Classroom. Post test berupa tes pilihan berganda, yaitu yang termasuk mengembangkan kesadaran diri peserta didik untuk mengembangkan dirinya atas pengetahuannya yang telah dia terima pada pembelajaran hari itu. Sedangkan di RPP pamong saya, peserta didik mengerjakan soal pilihan berganda berkaitan dengan pengertian, tujuan, dan cara posting
melalui kuis daring dengan kejujuran dan tanggung jawab. Di sini tidak tertera asesmennya itu menggunakan instrumen apa. Yang saya perbaiki di sini, saya menekankan, saya terterakan di dalam rancangan saya, yaitu menggunakan link Google Form yang sudah di-share di Google Classroom. Setelah itu, peserta didik merefleksikan penguasaan materi. Guru memberikan arahan kepada peserta didik mengenai tugas rumah yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Tugas berupa pengerjaan buku besar dan kasus transaksi yang berbeda. Itu termasuk dengan diferensiasi produk. Dan di sini termasuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu masuk ke materi pembelajarannya, tidak ada perubahan yang saya lakukan, masih sama dengan RPP guru pamong saya. Metode pembelajarannya discovery learning, diskusi, tanya jawab, presentasi. Media pembelajarannya worksheet atau lembar kerja siswa, LCD proyektor. Alat dan bahan, saya tambahkan kartu pertanyaan dan kartu jawaban, spidol, papan tulis, laptop. Sumber belajar masih sama dengan RPP guru pamong saya, buku ekonomi, buku referensi yang relevan, gambar, tabel jurnal umum. Asesmen masih sama dengan guru pamong saya, yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian saya melakukan pengembangan di bagian asesmen. Pada lampiran asesmen, di sini tertera pada RPP guru pamong saya hanya menerapkan ya dalam kelompok penilaian observasi bagian sikap, hanya kolom bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Namun tidak tertera di sana jumlah skor dan kode nilai yang seharusnya dilampirkan juga. Di sini saya juga sudah mengembangkannya dengan membuat skor, jumlah skor, skor sikap, dan kode nilainya. Dengan catatan yang saya lampirkan juga, aspek perilaku dinilai dengan kriteria 76 sampai 100 itu sangat baik, 51 sampai 75 baik, 26 sampai 50 cukup, 0 sampai 25 kurang. Itu masuk. Kemudian saya menambahkannya dengan penilaian diri. Penilaian diri yang saya lakukan yaitu agar penilaian tetap ini bersifat objektif, maka guru hendaknya menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari penilaian diri ini, menentukan kompetensi yang akan dinilai, kemudian menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan, dan merumuskan format penilaiannya. Di sini saya juga akan menterterakan kolom penilaian diri. Kemudian ada penilaian teman sebaya. Di sini pernyataannya itu ada beberapa, yaitu seperti mau menerima pendapat teman, memberikan solusi terhadap permasalahan, memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok, marah saat diberi kritik. Itu semua dinilai juga saat berdiskusi kelompok. Kemudian masuk ke aspek pengetahuan. Pada aspek pengetahuan ini, guru pamong juga menggunakan soal pilihan berganda pada post-testnya. Saya juga membuat soal pilihan berganda pada post-test, namun saya menambahkan soal uraian sebanyak 5 soal. Dan sini tertera juga aspek yang dinilai, yaitu kelengkapan jawaban, akurasi dan kejelasan, contoh ilustrasi, analisis dan pemahaman, struktur dan kerapihan saat menjawab soal uraian. Dan skala penilaian soal uraian juga saya terterakan, sedangkan di RPP guru pamong saya tidak menterterakan skala penilaian untuk soal uraian.
Kemudian saya menambahkan tes lisan atau saat observasi saat berlangsungnya diskusi tanya jawab pada saat presentasi hasil diskusi. Sini saya melakukan penilaian aspek kecakapan, yaitu yang dinilai itu intonasi, pelafalan, kelancarannya saat memaparkan hasil diskusi, ekspresi dan penampilan, dan juga gesturnya. Kemudian masuk ke penugasan yang akan diberikan guru kepada peserta didik untuk dikerjakan di rumah, yaitu saya lampirkan juga di asesmen ini. Dengan aspek yang dinilai juga saya lampirkan, yaitu kelengkapan jurnal, ketepatan debit dan kredit, format jurnal, kesesuaian prinsip akuntansi, posting buku besar, analisis transaksi dan kreativitas dan kerapihannya. Dengan skala penilaian sudah saya terterakan sangat baik, nilainya itu baik, cukup, perlu perbaikan atau kurang. Kemudian masuk ke bagian asesmen keterampilan. Di sini guru pamong saya hanya menggunakan asesmen keterampilan instrumen penilaian diskusi, sedangkan saya penilaian unjuk kerja, yaitu yang dimana aspek yang dinilai itu kesesuaian respon dengan pertanyaan, keserasian pemilihan kata, kesesuaian penggunaan tata bahasa atau pelafalannya. Dan juga saya membuat juga instrumen penilaian diskusi sama dengan guru pamong. Dan juga saya menambahkan di dalam RPP saya penilaian portofolio. Di sini yang saya nilai itu kelengkapan portofolio, akurasi dan ketepatan, kerapihan dan presentasinya, analisis dan pemahaman, refleksi, peningkatan kesesuaian dengan prinsip akuntansi. Dengan skala penilaian portofolio yaitu 0 sampai 20 kurang, 21 sampai 40 perlu perbaikan, 41 sampai 60 cukup, 61 sampai 80 baik, 81 sampai 100 sangat baik. Namun di RPP guru pamong saya tidak ada menterterakan instrumen penilaian portofolio. Nah, di sini saya akan menambahkan juga pembelajaran remedial pengayaan jika di soal uraian di atas dan tugas di rumah yang dikerjakan peserta didik di rumah ternyata nilainya masih diambang perlu perbaikan. Sini saya membuat soal remedial sebanyak 5 soal untuk memperbaiki nilai mereka agar mereka terpacu untuk belajar lagi. Berikut contoh program remedinya. Ini ada soal pengayaan. Demikian instrumen yang saya kembangkan dari RPP guru pamong saya dan juga rancangan-rancangan pembelajaran dan kegiatannya yang telah saya kembangkan dan modifikasi. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih.